Saya sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berbahagia dalam bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang akan memenuhi kita, Tuhan yang akan lewat firman-Nya memastikan kita semua di dalam perjalanan hidup rohani kita untuk tetap terarah kepada Dia. Dan dengan firman-Nya itu menjadi bagaikan sebuah kompas yang menjadi penunjuk arah yang pasti untuk kita kemudian bisa sampai kepada seluruh rencana Allah. Ya, kita boleh nanti berada bersama Dia di dalam langit bumi yang baru. Puji Tuhan, kita akan kembali memeriksa firman Tuhan dari suratan 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat-ayat yang kita periksa sejak hari yang lalu. 1 Yohanes pasal 1 ya, ayat yang kelima. Kita sedang bahas tentang Allah itu adalah terang dan merupakan suatu kebahagiaan, satu sukacita bagi kita ketika kita bisa mengenal Dia. Allah adalah terang yang di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Itu yang sudah kita periksa di hari-hari yang lewat, ya, sebagai tanda bukti kita hidup di dalam terang. Itu antara lain kita bisa beribadah, kita bisa melayani Dia sebagai imam-imam dan raja-raja. Itu antara lain menjadi tanda bahwa kita hidup di dalam terang. Ya, selain dari tanda yang lain adalah kalau kita hidup di dalam terang, itu artinya kita tidak memberikan diri kita untuk dikuasai oleh kegelapan dosa. Dengan kata lain, kita meninggalkan segala perbuatan-perbuatan dosa. Ya, haleluya. Malam ini kita akan memeriksa soal pekerjaan terang itu bagi kita. Ya, kegunaan terang itu bagi kehidupan kita semua. Kalau Allah itu adalah terang, maka apa kegunaan dari terang itu bagi kehidupan kita? Ada kita menyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Itu kita butuhkan. Untuk apa kita butuhkan pelita? Kalau kita berjalan di malam yang gelap, kita berada di sebuah ruangan yang gelap, atau kita berada di tempat yang gelap, kita membutuhkan pelita. Itu gampangnya. Ya, nah sekarang pertanyaannya, untuk apa kita membutuhkan atau apa gunanya terang itu bagi kehidupan kita? Kalau Allah adalah terang, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan, maka ketika kita bersekutu dengan Dia, saya kira kita bukan cuma mendengar tentang Dia, tapi kita dibawa sampai kepada mengenal Allah yang adalah terang. Maka hasilnya bagi kita, ya, kegunaan terang itu bagi kita, atau kuasa dari terang itu bagi kita. Kita melihat di dalam 1 Petrus itu gunanya terang ilahi di dalam kita. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, yaitu memindahkan kita dari kegelapan kepada terang. Ya, selengkapnya kepada terangnya yang ajaib. Itu lengkapnya, bukan sekedar kepada terang. Kalau terang, ya bisa terang dari pelita, bisa terang dari listrik, dan lain sebagainya, atau terang dari matahari, bulan, atau bintang. Tapi terang yang ajaib itu terang ilahi. Ya, terang ilahi. Di waktu yang lalu saya mengatakan ketika Mesir dikuasai oleh kegelapan, maka ada terang di tempatnya orang Israel. Ya, ketika di Mesir, ketika dihukum dengan kegelapan, mereka tidak bisa bangun selama 3 hari, bahkan begitu pekatnya kegelapan itu sampai bisa dirabah. Tapi di dalam kehidupan orang Israel itu ada terang, ya, dan itu adalah terang ilahi,
terang yang ajaib, kata 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Mari kita baca ulang itu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, Kamulah bangsa yang terpilih. imamat yang rajani, Ya, imamat yang rajani atau imamat yang berkerajaan. bangsa yang kudus, Ya, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia ya, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. ya, makasih. Ayat 9 lebih dulu. Ya, ini kegunaan terang ilahi di dalam kita. Di ayat yang ke-9, ya, kita kemudian kita yang ditebus menjadi imam-imam dan raja-raja itu, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Itu adalah hasil dari korban Kristus di Wahyu 1 ayat 5 dan 6. Kita menjadi imam-imam dan raja-raja, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Itu adalah hasil, ya, buah dari pekerjaan salibnya Tuhan. Wahyu 1 ayat 5-6. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, Ya, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. itu buah dari salib, buah dari Golgota. Buah ketika Dia rela memikul, mengambil alih semua kelemahan, semua kekurangan, bahkan segala dosa dan kejahatan kita. Tuhan membayar lunas kepada Bapa di sorga. Sebab Allah menuntut supaya orang berdosa itu harus dihukum. Ya, karena itu Yesus mengambil alih hukuman atas kita dengan membayar lunas kepada Bapa di sorga. Segala tuntutan kebenaran, tuntutan kekudusan Allah atas hidup orang berdosa. Sebab kalau orang berdosa tidak dibenarkan, orang berdosa tidak ambil bagian dalam kekudusannya, maka akan dihukum. Itu sudah pasti. Kemarin kita dengar dosa dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Ya, nah, atas tuntutan kebenaran dan kekudusan yang diminta oleh Allah dari kita, sementara kita tidak mampu, ya, menyediakan hidup ini menjadi benar dan kudus, maka Yesus yang mengambil alih semua itu dalam dirinya, kemudian Dia membayar tuntutan Allah itu saku dengan darahnya sendiri. Karena itu oleh darahnya kita kemudian, Roma 3 ayat 23, ya, oleh darahnya kita dibenarkan itu dengan cuma-cuma. Roma 3 ditambahkan itu. Ya, tadi kita sudah baca Wahyu 1, tapi ditambahkan dengan supaya kita mengerti ini pembenaran yang cuma-cuma. Roma 3 Ayat 23. ya, Karena semua orang telah berbuat dosa, ya, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. ya, terus. Dan oleh kasih karunia Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, makasih. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan. Penebusan itu artinya dengan membayar sebuah harga. Yesus menebus kita, kata menebus itu artinya membayar. Seperti kalau kita menggadaikan sesuatu di pegadaian umpamanya, untuk mengambil itu kita harus membayar sejumlah uang. Itu namanya menebus. Yesus melakukan untuk kita. Ya, Dia menebus kita dari dosa yang upahnya adalah maut. Ya, dengan membayar harga penebusan itu kepada Bapa lewat darahnya. Karena itu oleh darahnya kita kemudian dibenarkan oleh Allah. Tapi tidak sekedar kita dibenarkan. Wahyu 1 ayat 5 dan 6, oleh karena kasihnya dan oleh darahnya Dia melepaskan kita dari dosa dan menjadikan saya dan saudara-saudara sebagai imam-imam.
Itu yang disebut 1 Petrus 2 ayat 9a. Kita menjadi bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, karena dia membayar dengan sejumlah harga, membayar dengan darahnya, kita menjadi miliknya. Ya, kata 1 Korintus 6 ya ayat 22, 1 Korintus 6 ayat 22, kita bukan lagi milik kita. Ya. 1 Korintus 6 ya. 20. Ya, ayat 20. Maafkan tadi. Sebab kamu telah dibeli, ya, dan harganya telah lunas dibayar. Iya, kamu sudah dibeli. Ayat sebelumnya 19. Atau tidak tahukah kamu Ya, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, ya, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. itu yang harus diingat. Ya, bahwa kita bukan lagi milik kita sendiri. Di 1 Petrus 2, oleh penebusannya kita menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Itu harus diingat itu. Itu keistimewaan kita. Ya, sebagai orang kafir yang ditebus oleh darah Yesus. Ya, terus? Sebab kamu telah dibeli, Ya. dan harganya telah lunas dibayar. Iya. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu dan rohmu, karena Ya. keduanya milik Allah. Itu tanggung jawab kita. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, seharga darah Yesus, maka kita punya kewajiban, tanggung jawab untuk memuliakan Allah dengan tubuh kita dan dengan roh kita. Salah satu cara kita memuliakan Allah sebagaimana malam ini, kita bisa beribadah, kita bisa melayani. Itu artinya kita sedang memuliakan Allah dengan tubuh kita. Ya, dengan roh kita. Saat kita memuji Tuhan, roh kita terangkat. Kalau itu adalah pujian yang keluar dari hati, maka itu roh kita terangkat untuk menyembah Dia di dalam pujian. Itu yang disukai oleh Allah. Ya, itu yang disenangi, itu yang dicari. Itu yang ditunggu oleh Allah dari setiap hidup kita. Saudara, kaum muda remaja boleh punya rencana, boleh punya cita-cita, mau jadi apa, mau berusaha apa, silakan. Yang sudah pikir itu menjadi masa depan, ya. Tapi masa depan kita yang terutama itu ada di dalam Tuhan lewat firman. Kita menjadi kehidupan muda remaja yang suka menghargai firman. Dengan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Ya, menghargai firman dengan menjadi orang yang takut akan Tuhan, itu adalah masa depan kita. Saudara, Tuhan menyediakan masa depan kita, saudara, di dalam Dia. Saudara, tapi secara fisik, secara lahiriah, saudara, kita harus berusaha. Kita, saudara, jadi tidak bisa. Saya mengatakan orang mau ikut ujian, oh saya percaya Tuhan akan tolong, tapi dia tidak berusaha, dia tidak belajar. Kemudian menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan akan menolong saya. Itu keliru. Kita berusaha, nanti Tuhan yang menolong. Seperti itu. Ya, bukan dikirim tiba-tiba. Kita sudah berusaha, selebihnya itu adalah nanti menjadi urusan Tuhan. Seperti itu. Ya. Dengan kata lain kita menjadi orang yang suka mengandalkan, menghargai firman, menjadi orang yang menghargai, ya, mengutamakan Dia di dalam hidup kita. Jangan jadi orang yang masa bodoh yang tidak berusaha mengerti kehendak Allah. Bukan begitu kata Efesus 5. Jangan jadi orang bodoh tapi orang arif bijaksana, orang yang selalu mau berusaha mengerti kehendak Allah. Di situ masa depan kita. Masa depan kita ada di dalam firman Tuhan. Saudara, bukan di yang lain. Karena itu di tengah usaha kita, ayo belajar menjadi orang yang tahu menghargai firman. Tahu menghargai kebenaran firman. Orang yang menghargai firman, ya, orang yang menghargai kebenaran, maka prakteknya dia akan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan itulah masa depan kita semua.
Haleluya. Nah, kembali kepada 1 Petrus tadi. Ya, kegunaan terang ilahi di dalam kita setelah kita jadikan imam-imam dan raja-raja. 1 Petrus 2:9a, imamat yang berkerajaan, umat kepunyaan Allah, ya. Maka saudaraku, itu dalam kenyataannya adalah kita menjadi orang yang dibawa keluar dari kegelapan kepada terang. Itu ya, itu gunanya terang ilahi di dalam kita, memindahkan kita dari kegelapan, suasana dari dosa. Kegelapan itu suasana di mana iblis itu berkuasa. Kemudian kita dipindahkan kepada terang yang ajaib. Itu adalah suasana dari kerajaan sorga, suasana di mana Allah itu berkuasa. Ya, di tempat yang gelap itu adalah suasana di mana dosa berkuasa, di tempat di mana iblis itu berkuasa. Tapi suasana terang itu suasana dari Allah, di mana Allah itu ada, ya, di mana Allah itu ada dan suka berkuasa. Nah, Tuhan ingin ini ada pada kita semua, ya. Karena itu Dia mengguna dari terang itu adalah memindahkan kita dari gelap kepada terang. Kalau sudah terang kan tidak perlu diterangi lagi. Ya, adanya terang listrik malam ini, saudaraku ya, kita sudah hidup berada di dalam terang. Ya, seperti itu kan? Seperti itu juga di dalam Tuhan. Kegunaan dari terang ilahi di dalam kita, saya ulangi, itu adalah memindahkan saya dan saudara-saudara di dalam terang. Ya. Memindahkan kita dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Terang yang besar. Itu terang yang ajaib, terang ilahi yang saya jelaskan yang lalu ketika Allah menjadikan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, gelap gulita dan seterusnya. Maka hari pertama, ketika Allah berfirman, Dia mengatakan jadilah terang, maka terang itu pun jadilah. Tapi itu adalah terang ilahi. Ya, sudah saya jelaskan berkali-kali, terang itu adalah Allah sedang menerangkan, memberitahu kepada dunia tentang anaknya yang adalah terang. Ini bukan terang matahari bulan bintang, sebab bulan bintang matahari baru dijadikan hari keempat kalau tidak salah ya, di Fatsal 1. Tapi ini berfirman Allah jadilah terang, maka terang itu jadi. Itu di tengah kegelapan, ayat yang kedua, itu Yesus tampil. Coba Kejadian kita baca supaya kita tahu. Ya, dan kita bisa mengerti tentang apa itu terang ilahi. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ya, Allah menciptakan langit bumi dan seisinya. Pada mulanya ada Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, terus bumi belum berbentuk. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ya, itu. Bumi itu sudah ada, langit bumi ada, tapi bumi itu belum berbentuk. Nah, saya tidak tahu seperti apa kalau belum berbentuk. Ya, itu belum ada bentukannya. Sudah dijadikan tapi belum ada bentuk. Ya, itu belum ada bentuk. Itu artinya terjemahan bilang itu bumi itu masih campur baur. Belum ada bentuk. Masih campur baur. Ya terus gelap gulita menutupi samudra raya. Ya, gelap gulita menutupi itu. Nah, mulai jelas ya. Bumi sudah dijadikan tapi gelap gulita memenuhinya. Ya terus. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya terus. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Iya, makasih. Ya, tapi ini bukan terang yang menerangi bumi yang gelap tadi. Sebab ayat 2 ini bicara tentang nubuatan. Ya, bumi belum berbentuk itu artinya terjemahan lama bilang bumi yang campur baur, gelap gulita. Ya, menutupi samudra raya.
ya, dan bumi itu kosong, belum ada isinya. Kemudian ketika ayat 3 Tuhan berfirman, jadilah terang, itu terang jadi, tadi saya mengatakan itu adalah terang ilahi. Untuk apa? Ya. Kalau tadi saya bilang terang ilahi itu menunjuk pada pribadi Yesus, maka di dalam Dia, di dalam Yesus itu ada kuasa penciptaan. Dia adalah terang, di dalam Dia ada kuasa penciptaan. Ya, untuk membentuk bumi yang belum berbentuk tadi, bumi yang campur baur dan kosong. Dengan kuasa penciptaannya, Dia kemudian membentuk bumi itu, mengisi bumi itu, dan kemudian menyingkirkan kegelapan yang menguasai bumi. Kegelapan itu ada kegelapan dosa. Ya. Di dalam Yesaya pasal 60, coba baca ayat 1 2. Yesaya 60. Haleluya. Kegelapan kosong dan kegelapan menguasainya. Nah, Yesus datang, Dia tampil sebagai terang. Nah, haleluya. Ayat 1 dan 2. Ya. Yesaya 60. Ya. Kemuliaan Sion yang akan datang. Ya. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit Ya, atasmu. ini kan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2. Sebab sesungguhnya Kegelapan menutupi bumi. ini yang disebut tadi Kejadian 1. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ya. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ya. Jadi Kejadian 1 pasal yang kedua, kegelapan itu menunjuk kepada pekerjaan dari setan. Sumber kegelapan. Ya. Sumber dari kegelapan. Saudaraku, sebagaimana Yesaya 60 tadi, kegelapan menutupi bumi. Ini kegelapan bicara tentang kegelapan dosa, kekelaman yang menutupi bangsa-bangsa. Itu menunjuk kepada kuasa dosa yang menguasai bumi. Ya, sebab ketika iblis jatuh dia dilemparkan ke bumi. Bumi ada dalam kekuasaan, ada dalam kegelapan. Begitu berkuasanya dia dengan kuasa gelapnya, itu sebabnya dia mampu menjatuhkan Adam dan Hawa dalam dosa. Ya, seperti itu. Saya kira, ketika iblis jatuh dia dilemparkan ke bumi. Orang kemudian mulai meneliti umur langit bumi ini sudah berapa miliaran tahun. Nah, orang mencoba mencari tahu. Tapi Ayub 36 bilang, ya, tahun Tuhan itu tidak bisa dijangkau dengan akal. Tapi yang jelas ketika bumi itu campur baur, itu keadaan yang rusak. Keadaan yang rusak, ya. Kemudian kegelapan menguasai, keadaan yang rusak, gelap dan kosong. Nah, itu kemudian ayat 3, berfirmanlah Allah jadilah terang. Itu menunjuk kepada pribadi dari Yesus anak Allah sebagai terang. Terang ilahi untuk menyingkirkan kegelapan. Sebab sebelum langit bumi dijadikan, Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Karena itu sebelum langit bumi dijadikan, Tuhan sudah menyediakan penebusan untuk orang berdosa. Sebelum langit bumi dijadikan, Efesus 1 ayat 3, Tuhan sudah memilih kita dan Dia menyediakan segala berkat rohani di dalam sorga untuk kita. Sudah bisa bayangkan betapa istimewanya hidup kita. Orang-orang muda, kaum muda remaja, ingat hidupmu itu istimewa. Sangat istimewa. Apa yang sudah bisa miliki dalam Tuhan itu tidak bisa disediakan oleh dunia ini. Ya, begitu istimewanya hidupmu, hidup kita semua di mata Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena terang ini. Terang dari anaknya. Saya kira yang membentuk bumi yang campur baur ini. Yang mengisi
bumi yang kosong dan yang menerangi bumi ini. Karena itu dalam Yohanes 8 Tuhan bilang, akulah terang dunia. Bukan terang matahari. Dia pribadi terang. Datang ke dalam dunia yang gelap. Kata Yesaya 60, bangkitlah. Sebab terang sudah terbit atasmu. Ya, itu terang itu. Itu terang yang ajaib yang disebut oleh Rasul Petrus. Dia memanggil kamu, membawa keluar dari kegelapan, kemudian membawa kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita ditempatkan. Sesudah kita ditebus, tadinya kita berada di dunia kegelapan, itu karena dosa. Kita hidup di dunia kegelapan, tapi ketika Tuhan menebus kita, dengan darahnya, 1 Petrus 2 ayat 9b, dia kemudian pindahkan kita yang sudah ditebus, dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu gampang diingat kok. Setelah kita ditebus, ya, kita hidup dalam dosa sama artinya dengan kita hidup di dalam dunia kegelapan. Ya, kita kosong dari kebenaran. Kita campur baur, hidup yang rusak. Itu orang berdosa, orang yang kosong dari kebenaran. Orang berdosa itu orang yang dikuasai oleh kegelapan. Orang berdosa itu orang yang kehidupannya rusak. Kejadian 1 ayat 2, ya, bumi yang campur baur, yang kosong dan gelap tanpa roh Allah. Soalnya roh Allah melayang-layang di atasnya, tanpa roh Allah. Itu kita, itu keadaan kita sebelum ditebus. Hidup kita rusak, campur baur, hidup kita kosong dari kebenaran, hidup kita dikuasai oleh kegelapan. Ya, tadi kita sudah baca 1 Korintus 6 ayat 19. Setelah ditebus kita menjadi bait Roh Kudus. Roh Kudus itu ada tempat sekarang. Ya, nah itu luar biasanya kan. Roh Kudus tidak bisa tinggal dalam kegelapan. Tapi setelah kita ditebus oleh darahnya, seberapa merahnya dosa kita, seberapa kelamnya, kata Yesaya 60 ayat 2, seberapa hitamnya dosa kita. Begitu kita ditebus, maka Bapa hanya melihat apa yang dilakukan oleh anaknya. Apa yang dilakukan, apa yang sudah dibayar oleh darah anaknya, Allah Bapa tidak bisa mengingkari. Tidak bisa. Allah Bapa tidak bisa membatalkan pembenaran yang dilakukan oleh Yesus, penebusan yang dilakukan oleh Yesus. Karena itu Allah hanya melihat darah anaknya. Kalau itu sudah diselesaikan oleh darah anaknya, sudah. Semerah apapun, sehitam apapun, sekelam apapun dosa kita, kalau sudah diselesaikan oleh anaknya lewat membayar dengan darahnya, ya udah. Itu hidup kita kan. Haleluya. Itu dikerjakan oleh Yesus atas hidup kita. Setelah dia menebus kita, dia pindahkan kita. Tadinya kita hidup di dunia kegelapan, dunia yang kosong, dunia yang rusak, yang hancur. Itu gambar hidup kita. Kelam, gelap, kosong, dan rusak, hancur. Ya, kita ditebus. Kemudian kita dibawa kepada terang yang ajaib, terang ilahi. Itu sesungguhnya hidup kita kalau sudah tahu menghargai apa yang dikerjakan oleh Yesus dalam pengorbanannya. Ya, kalau sudah tahu menghargai itu, maka begitu luar biasa hidup kita di hadapan Allah. Ya, nah ketika kita dipindahkan ke dalam terangnya yang ajaib, maka sekarang kita mau lihat apa arti hidup dalam terang yang ajaib. Sekarang kita mau lihat.
Ya. Hidup dalam terang ajaib itu artinya, kalau tadi angka 1 gunanya terang ilahi, 1 Petrus 2 ayat 9-10. Sekarang saya kira hidup dalam terang ajaib itu artinya tidak pakai angka 1 tapi angka huruf A. Hidup dalam terang, kita sudah dipindahkan ke dalam terang kan, nah sekarang kita ada dalam terang. Sekarang apa artinya saya dan saudara-saudara hidup di dalam terang ajaib? Artinya apa? Ya, kan begitu kalau kita bertanya. Ketika kita berada di dalam terang ajaib itu artinya kita dijadikan Allah sebagai umatnya, miliknya. Kita berada dalam terang. Yang ajaib itu artinya kita diterima sebagai umatnya. Jadi 1 Petrus 2 ayat 10 sekarang. Ya, ayat 10. 1 Petrus 2 ayat yang ke-10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Nah, kita yang dulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Sekarang dijadikan umatnya. Ketika ayat 9b kita dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10 menjelaskan terang ajaib itu artinya sekarang kita menjadi umat. Kita menjadi umatnya. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ya, makasih. Sebabnya hidup dalam terang ajaib itu artinya tanda A atau huruf A, kita menjadi umatnya. Jadi bukan cuma Israel yang adalah umat Allah. Kepada Israel selalu Tuhan bilang, kamu adalah umatku dan aku adalah Tuhanmu. Aku adalah Tuhanmu dan kamu adalah umatku. Itu dulu hanya berlaku bagi Israel. Ya, tapi setelah penebusan oleh Kristus membayar segala dosa kesalahan kita dengan darahnya, sekarang kita bagi Allah. Dia adalah Allah kita dan kita adalah umatnya. Itu yang terjadi. Karena apa? Karena kita sudah dipindahkan dari gelap kepada terang. Dari suasana yang rusak, yang hancur, yang kosong, kita ditebus, kita dipindahkan kepada terang yang ajaib. Bisa diingat ya? Karena itu kalau kita hidup dalam terang ajaib, itu artinya arti yang pertama, kita dijadikan sebagai umatnya. Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Kita lihat ya. Efesus pasal yang kedua, kita membaca ya. Ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya, kita menjadi umatnya. Kita menjadi kawan sewarga dari orang-orang kudus. Dan kita jadi anggota keluarga Allah. Apa hanya begitu? Kita ditebus dari gelap dipindahkan kepada terang, kemudian kita dijadikan sebagai umatnya. Lihat, baca terus itu. Yang Efesus 2 tadi. Nah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. 21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan bersama-sama. Ya, itu ada kata bersama-sama. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan bersama-sama. Dengan siapa? Dengan umat-umat kudus lainnya yang disebutkan ayat 19. Kita dijadikan umat, kawan sewarga, orang-orang kudus dan seterusnya menjadi keluarga Allah. Kemudian kita dibangun bersama dengan orang-orang kudus tadi. Itu menuju kepada Israel, ya. Menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi bukan sekedar kita dijadikan hidup dalam terang ajaib, itu artinya
kita sekarang dijadikan umatnya. Untuk apa dijadikan umatnya? Apanya sekedar kita jadi umat Allah, beribadah, melayani Tuhan dan seterusnya? Tidak. Kita sebagai umat Allah, kita kemudian mau dibangun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ayat 22 tadi diulangi itu. Ya, kita dibangun bersama-sama. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan bersama-sama menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Atau menjadi tabernakel. Tempat kediaman itu tabernakel. Itu kemah suci. Itu yang dinubuatkan oleh firman Allah dalam kitab Keluaran 25 ketika Musa membangun tabernakel. Nah, kita sebagai umat Allah kita kemudian dipersekutukan dengan orang-orang kudus lainnya. Kita dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Dari sekarang kita sudah bisa mengalami ini. Nanti dalam pembangunan tubuh yang besar, ya, tubuh yang besar, tempat kediaman Allah yang besar itu menuju kepada orang-orang percaya gereja Tuhan yang dijadikan sebagai tubuh Kristus, sebagai mempelai perempuan Tuhan, bagi dia sebagai kepala, ya, atau dia sebagai mempelai laki-laki sorga. Itu hidup dalam terang ajaib. Bukan terang listrik, bukan terang pelita biasa yang bisa padam. Ya, terang ajaib itu terang ilahi yang tidak bisa padam. Sekali kita berada di sana, maka itu sebuah kebaikan, kasih sayang, kemurahan Tuhan atas hidup kita. Berada di terang ajaib, kita dijadikan umatnya, kemudian bersama dengan orang-orang kudus, kita dibangun menjadi tubuh Kristus yang besar, tempat kediaman Allah di dalam roh. Kemudian nomor B, hidup di dalam terang yang ajaib itu artinya nomor B, masih di 1 Petrus 2 tadi ayat 10. Ayat 10a kita dijadikan umat, ya. Kemudian nomor B itu 1 Petrus 2 ayat 10b. Ya. Kita diberi belas kasihan. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, itu bagian A, 10a, sekarang menjadi umatnya. Kemudian B, yang dahulu tidak dikasihani, yang sekarang beroleh belas kasihan Tuhan. Kasih setia. Ayo, lihat seperti apa istimewanya kita, diberi kekayaan yang besar oleh Tuhan. Ya, kita dijadikan umatnya, untuk dibangun bersama umat kudus lainnya menjadi tubuh Kristus, disiapkan menjadi mempelai Tuhan. Nomor B, kita diberi belas kasihan. Atau kita diberi kasih karunia, kemurahan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita diberi belas kasihan, kemurahan Tuhan. Harus ingat, kalau kita mendapat belas kasihan itu bukan karena perbuatan atau usaha kita. Roma 9. Roma 9. Kita membaca ayat 14 sampai 16. Jadi demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ya, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Ya. Apakah Allah tidak adil? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Ya. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ya, dengar, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau berbelas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau. Jadi bukan urusan kita, bukan nasihat kita, bukan nasihat siapapun, tapi itu adalah kehendak Allah, kerelaan Allah sendiri. Memberi kemurahan, memberi belas kasihan. 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ya, itu guna yang kedua. Arti yang kedua kalau kita hidup, ya, di dalam terang yang ajaib, kita beroleh kemurahan, kita beroleh belas kasihan,
kita hidup di bawah kasih setia Tuhan. Menerima perbuatan, pekerjaan-pekerjaan seaku ajaib dari Tuhan. Dan ini bukan karena usaha kita. Ya, tapi kalau kita diberi belas kasihan, itu semata-mata hanyalah penyediaan Tuhan. Di apapun yang sedang kita hadapi ketika kita masih hidup di bumi ini, kita boleh berusaha, silakan. Dengan apapun sudah berusaha, silakan. Tapi selalu kembalikan kepada Tuhan. Tuhan, tapi semua ini, semua usahaku, semua kehendakku, semua rencanaku, itu hanya tergantung kepada kemurahan-Mu. Tergantung kepada belas kasihan dari Tuhan. Jadi bukan kita. Ya, kita tidak bisa menentukan sendiri. Apapun yang kita usahakan, yang kita kerjakan, yang kita cita-citakan, yang kita rencanakan. Saya sudah tahu. Ya, ketika saya ke Surabaya, masuk sebuah perguruan tinggi, kuliah dengan cita-cita. Ya, cita-cita sebagai manusia di dunia, merencanakan masa depan di dunia. Tapi ternyata bukan itu maunya Tuhan buat saya. Saya seperti di kemauan, keinginan saya dituruti. Oke lah, kamu mau ke sana, oke. Tapi di ujungnya Tuhan membuat saya berbalik arah kepada tujuan yang lain, yaitu tujuan untuk melayani Dia di dalam kehendaknya. Itu yang terjadi sampai hari ini. Seperti itu, saudaraku. Itu cuma kemurahan Tuhan. Bukan usaha kita, bukan kehendak kita. Karena itu apapun cita-cita saudara, rencana, kehendak saudara, ya, sekalipun sudah mampu, sudah pintar, sudah bisa, serahkan itu Tuhan. Apapun yang saya rencanakan, citakan, semua ini hanya tergantung kepada kemurahan-Mu, kepada belas kasihan, kepada kasih sayang dari Tuhan sendiri. Bukan saya Tuhan, tapi Engkau. Saya ini baru mengerti kehendak Tuhan ini atas hidup saya setelah berapa tahun saya menyerahkan diri. Ya. Karena itu waktu selesai sekolah Alkitab jadi pengerja, selalu ada pikiran mau tinggalkan panggilan Tuhan. Karena belum mengerti. Jadi tidak semudah, segampang yang sudah bisa pikirkan. Kalau sudah sekolah Alkitab, sudah pasti. Enggak. Ya. 2 tahun saya jadi pengerja di Jalan Johor di Surabaya. 3 kali saya sudah, banyak kali saya saksikan, 3 kali saya hampir angkat cover, tinggalkan panggilan Tuhan. Karena saya berpikir ada jalan lain untuk saya yang saya akan kerjakan. Ya, masih berpikir, ya, masih sangat mudah, gampang untuk mendapatkan pekerjaan, bukan seperti sekarang. Tenaga kerja begitu banyak, lulusan begitu banyak. Ya, baik dari lulusan tingkat SMU sampai tingkat perguruan tinggi, puluhan ribu di Indonesia. Ya, sampai pemerintah harus membuka layanan bursa kerja. Sekali dibuka, ribuan orang yang mendaftar. Kalau dulu kan tidak. Dulu dicari-cari. Karena tenaganya waktu itu minim sekali. Dan saya sudah punya pikiran begitu. Kalau tinggalkan panggilan, tinggalkan seku, ya, tinggalkan keluar dari lingkup seku pelayanan, saya pikir saya masih bisa dapat kerja, saya masih bisa berusaha. Itu pikiran. Karena itu, atau karena saya belum mengerti, ketika saya dipanggil, saya pernah mengatakan,
Oh kaget aja kok. Iya, kok bisa begini? Iya, iya. Itu baru 3-4 tahun kemudian. Saya bayangkan ya, baru 3-4 tahun kemudian saya mengerti panggilan Tuhan itu untuk saya sampai hari ini. Jadi tidak segampang yang saya pikirkan. Saya harus berjuang. Ya, sudah berada di sini pun, ya sudah 1-2 tahun melayani di sini. Saya masih dengan gereja apa itu triplex dulu. Kamu sudah ada? Narik belum Riki toh? Gereja triplex itu. Ya, itu pun juga saya sudah mau tinggalkan. Itu sudah melayani itu. Jadi jangan pikir gampang mau mengerti kehendak Allah. Jangan saya pikir gampang mau mengerti kemurahan Allah. Tidak, saya tidak semudah, oh ya ini kemurahan. Belum tentu kemurahan Allah yang kita mengerti kemudian kita bisa hidup di dalamnya. Itu sebabnya lihat 1 Petrus 2 tadi. Ya, kalau kita hidup dalam terang ajaib, artinya dari hidup terang ajaib kita ini orang yang dijadikan umatnya, umat pilihannya untuk bersama orang kudus lainnya kita mau dibangun menjadi sebuah rumah rohani, tempat tinggal Allah di dalam roh. Yang kedua, kalau kita hidup dalam terang ajaib itu artinya kita menjadi orang-orang yang beroleh belas kasihan, menerima belas kasihan. Itu cuma kemurahan. Dan ini yang harus kita berusaha memahami. Iya. Kalau sudah tahu sudah diberi belas kasihan, ayo dipahami betul itu. Belas kasihan itu kasih karunia. Supaya jangan seperti Esau, orang yang jatuh menjauhkan diri dari kasih karunia. Kenapa? Esau tidak mengerti. Dia dilahirkan sebagai anak sulung. Dia punya pakaian sulung. Dia berhak nanti atas hak sulung. Tapi itu dia tidak ngerti. Bukan permintaannya dia ketika dalam kandungan ibunya dia lahir sebagai anak sulung. Tapi itu rencana Allah buat dia. Sayang Esau yang lahir sebagai anak sulung. Karena kasih karunia. Dia tidak mengerti kasih karunia itu. Dan kita tahu dia kemudian jatuh dari kasih karunia. Karena dia menukar hak sulungnya. Itu kan tidak ngerti untuk apa hak sulung. Itu cuma kasih karunia. Karena dia tidak mengerti, dia rendahkan, dia tukar dengan sepiring kacang merah. Dia kehilangan semua. Tidak ada yang tersisa dari dia. Dia ingin bertobat. Dia tidak punya kesempatan, kata Ibrani 12 ayat 15 dan seterusnya. Sekalipun dia mencari dengan air mata, dia tidak punya kesempatan untuk memperbaiki. Ayo kita diberitahu, kita diajar. Kalau sudah tahu hidup kita sampai hari cuma belas kasihan, kasih karunia, berusaha lebih masuk, lebih mendalami, lebih mengerti kasih karunia Tuhan atas hidup kita. Tuhan memberkati, kita bangkit berdiri. Haleluya.